Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai putih tipis di kamar bernuansa krem. Fitri sudah duduk di meja rias, rambut hitamnya yang panjang dibiarkan tergerai, ujung-ujungnya jatuh rapi di pundak. Dia mengenakan blus putih sederhana berpadu celana bahan warna navy. Tidak ada perhiasan mencolok, hanya jam tangan tipis berwarna perak di pergelangan tangan kirinya. Wajahnya bersih, riasan tipis saja, namun aura ketegasan dan ketenangan terlihat jelas di matanya. Di meja kerjanya, yang terletak di sudut kamar, sudah ada laptop terbuka, beberapa dokumen tertumpuk rapi, dan secangkir kopi hitam yang aromanya memenuhi ruangan. Fitri bukan tipe wanita yang memulai hari dengan terburu-buru. Dia selalu punya jadwal jelas. Bangun pukul 5, olahraga ringan 10 menit, mandi, sarapan, lalu memulai pekerjaan dari rumah sebelum berangkat ke kantor. Apartemen yang ditempati Fitri tidak terlalu besar, tapi setiap sudutnya tertata rapi dan hangat. Dindingnya dihiasi beberapa lukisan abstrak, karpet bulu berwarna krem membentang di ruang tamu, dan rak buku penuh dengan koleksi bacaan mulai dari novel klasik hingga buku-buku bisnis. Fitri mencintai kesederhanaan. Padahal, jika mau, dia bisa saja tinggal di rumah mewah dengan kolam renang, punya supir pribadi, atau bahkan menyewa apartemen penthouse di pusat kota. Tapi semua itu tidak menarik baginya. Dia memilih hidup yang tidak mencolok, agar bisa menjalani hari-harinya tanpa tatapan iri atau bisik-bisik orang yang hanya menilai dari harta. Di layar laptopnya, email masuk terus berdatangan. Beberapa dari departemen pemasaran, ada juga laporan keuangan dari cabang luar kota. Jari-jarinya bergerak cepat di keyboard, membaca, membalas, dan memberi arahan singkat. Hanya sedikit orang di perusahaan yang tahu kalau wanita yang sering mereka lihat dengan penampilan sederhana ini adalah CEO. Kebanyakan mengira dia hanya staf manajemen biasa yang kadang ikut rapat besar. Sambil mengetik, Fitri menghela napas pelan. Dia ingat betul bagaimana perusahaan itu berdiri dari nol oleh ayahnya puluhan tahun lalu. Saat ayahnya meninggal, semua tanggung jawab jatuh di pundaknya. Banyak yang meragukan kemampuannya, mengatakan seorang wanita muda tidak akan sanggup mengurus bisnis besar. Tapi Fitri membuktikan mereka salah. Dalam 3 tahun kepemimpinannya, perusahaan justru tumbuh lebih pesat. Ponselnya berdering pelan di atas meja. Nama di layar membuat bibirnya sedikit tersenyum. Sinta, sahabat yang sudah ia kenal sejak SMA. Fit, kau sudah sarapan? Suara ceria Sinta terdengar di ujung sana. Sudah. Seperti biasa, roti gandum dan kopi. Kau sendiri? Fitri mengetik sambil menjawab. Ah, masih di jalan. Kau itu, hidup sehatnya konsisten sekali. Aku malah makan gorengan tadi pagi. Fitri terkekeh kecil. Itu sebabnya perutmu mulai membuncit. Hei, jangan menghina. Ya. Oh ya, kau ke kantor hari ini? Ya, tapi agak siang. Ada dokumen yang harus aku bereskan dulu. Kalau begitu, kita makan siang bareng. Ya, aku traktir. Oke, kita atur nanti. Setelah panggilan berakhir, Fitri kembali fokus. Beberapa kali ia menatap jam di dinding, memastikan waktunya sesuai rencana. Dia tipe orang yang menghargai waktu, dan itu pula yang membuatnya disegani oleh karyawan. Tidak ada rapat yang molor, tidak ada janji yang diingkari. Menjelang pukul 9, dia menutup laptop, merapikan dokumen ke dalam tas kerja kulit berwarna coklat tua, lalu mengambil blazer hitam dari gantungan. Sepatu hak rendah berwarna nude sudah siap di dekat pintu. Sebelum keluar, dia memeriksa rumah sebentar, memastikan kompor mati, pintu balkon terkunci, dan lampu kamar mandi dimatikan. Kedisiplinan kecil seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Turun ke lobi apartemen, satpam menyapanya dengan hormat. Pagi, Bu Fitri. Pagi, Pak Andi. Senyumnya tulus, membuat siapapun yang melihat merasa dihargai. Dia tidak membawa mobil pagi ini. Kadang Fitri sengaja naik taksi online untuk menghindari perhatian. Sopir yang menjemputnya, pria parubaya, terlihat sopan dan tidak banyak bicara. Sepanjang perjalanan, Fitri memperhatikan lalu lintas Jakarta yang mulai padat. Sesekali dia membuka ponsel,
membaca notifikasi rapat yang akan dihadirinya nanti. Sampai di gedung kantor pusat, Fitri masuk dari pintu samping. Dia memang jarang lewat lobi utama, agar tidak terlalu menjadi pusat perhatian. Banyak karyawan yang lalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa menyapanya, mengira dia bagian dari tim manajemen menengah. Di ruangannya, yang sederhana dibanding ruang direktur lain, Fitri menaruh tas, lalu berjalan ke meja kaca di sudut ruangan. Dari situ, ia bisa melihat sebagian besar lantai kantor. Dia memperhatikan interaksi karyawan, cara mereka bekerja, bahkan mendengar sedikit percakapan santai yang terjadi di pantry. Fitri memang sengaja tidak membuat jarak terlalu tinggi dengan bawahan. Dia ingin tetap bisa mengamati kondisi perusahaan secara langsung. Sekitar pukul 11, Fitri mendapat pesan dari Sinta untuk bertemu di restoran dekat kantor. Dia mengambil tas dan keluar, melewati beberapa meja kerja yang penuh tumpukan berkas. Seorang staf muda menyapanya ramah, dan Fitri berhenti sebentar, menanyakan perkembangan proyek yang sedang dikerjakan. Dia mendengarkan dengan seksama, memberi masukan singkat, lalu melanjutkan langkahnya. Restoran itu tidak terlalu ramai siang itu. Fitri duduk di meja pojok yang agak tersembunyi. Beberapa menit kemudian, Sinta datang dengan wajah sedikit lelah. Mereka memesan makanan sambil bercakap-cakap. Obrolan awalnya ringan, membahas film terbaru dan rencana liburan, tapi perlahan mengarah pada pembicaraan soal kantor. Kau tahu, Fit, Sinta menunduk sedikit. Di divisi pemasaran, ada pegawai baru yang katanya cantik sekali, tapi lidahnya tajam. Banyak yang kena sindir. Fitri mengangkat alis. Oh, siapa namanya? Fanny. Kau belum pernah lihat? Dia suka sekali tampil mencolok, seakan semua mata harus memandangnya. Fitri menggeleng. Belum. Tapi orang seperti itu biasanya cepat ketahuan sifat aslinya. Percakapan itu hanya sebentar, lalu mereka kembali membahas hal-hal santai. Namun, di benak Fitri, nama itu mulai tersimpan. Tidak ada firasat buruk, hanya rasa ingin tahu. Setelah makan, Fitri kembali ke kantor, langsung mengikuti rapat dengan beberapa kepala departemen. Dia mendengarkan setiap laporan, memberi arahan seperlunya, lalu menutup rapat tepat waktu. Sore menjelang, dia masih sempat mengecek email terakhir sebelum memutuskan pulang. Di perjalanan pulang, langit mulai mendung. Fitri duduk diam, memandang keluar jendela mobil, pikirannya melayang pada banyak hal. Perkembangan proyek besar, keseharian karyawan, dan entah kenapa, teringat percakapan tentang pegawai baru bernama Fanny. Sore itu, udara di luar terasa lembab setelah hujan turun sejak sore. Fitri membuka pintu apartemennya perlahan. Aroma khas rumah yang bersih dan tenang menyambutnya. Dia menaruh tas kerja di meja kecil dekat pintu, lalu melepaskan blazer dan menggantinya dengan cardigan tipis. Sepatu hak rendahnya ditaruh rapi di rak sepatu, lalu ia melangkah menuju dapur. Dari jendela besar di ruang tamu, terlihat lampu-lampu kota mulai menyala. Suara gerimis masih terdengar samar di luar. Fitri menyalakan kompor, memanaskan sup ayam yang ia masak kemarin malam. Dia memang terbiasa memasak sendiri. Meski sibuk, memasak baginya adalah cara melepas penat dan menjaga rasa rumah tetap hidup. Jam dinding menunjukkan pukul 7 lewat sedikit. Arman belum pulang. Fitri tidak kaget. Beberapa bulan terakhir, jam pulang Arman semakin tidak menentu. Kadang pulang larut, kadang bahkan menginap di luar kota. Alasan yang selalu ia dengar, rapat mendadak, presentasi proyek, atau menemui klien penting. Fitri berusaha percaya, meski hatinya mulai sering bertanya-tanya. Sambil menunggu sup panas, Fitri duduk di meja makan, membuka ponsel, dan melihat chat terakhir dari Arman. Pesan siang tadi hanya berbunyi, pulang agak malam, ada makan malam dengan tim kantor. Tidak ada penjelasan detail. Fitri menghela napas pelan. Dia bukan tipe istri yang menuntut kabar setiap jam, tapi perubahan ini terlalu jelas untuk diabaikan. Pintu apartemen baru terbuka hampir pukul 10 malam. Arman masuk dengan jas yang sedikit basah di bagian bahu, rambutnya acak-acakan karena hujan. Senyum tipis muncul di wajahnya begitu melihat Fitri masih terjaga. Kau belum tidur? Suaranya datar tapi mencoba terdengar hangat. Baru saja selesai makan. Sup masih ada kalau kau mau. Fitri berdiri, menuju dapur.
Arman menggeleng. Aku sudah makan di luar. Tadi klien pesan banyak sekali. Fitri hanya mengangguk, lalu duduk kembali. Dia memperhatikan Arman yang melepas jas dan dasinya, lalu duduk di sofa, menyalakan televisi tanpa suara. Ada jarak di antara mereka yang tidak ada sebelumnya. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang terasa dingin di hati. Kau terlihat lelah. Fitri mencoba memulai percakapan. Ya, pekerjaan sedang gila-gilaan. Banyak tender yang harus kami kejar. Jawab Arman singkat sambil memijat pelipisnya. Fitri ingin bertanya lebih jauh, tapi ia tahu Arman tidak suka diinterogasi. Ia memilih diam, meski dalam hatinya ada banyak pertanyaan. Malam itu, mereka tidur tanpa banyak bicara. Fitri terbaring menghadap jendela, sementara Arman membelakangi, sibuk dengan ponselnya sampai larut. Cahaya layar ponsel sesekali memantul di wajahnya. Fitri memejamkan mata, berpura-pura tidur, tapi telinganya masih menangkap suara notifikasi yang muncul berkali-kali. Keesokan paginya, Arman sudah pergi saat Fitri bangun. Di meja makan hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Fitri duduk sebentar, menatap cangkir itu sebelum menghela napas dan memulai rutinitas paginya. Ia tidak mau membiarkan perasaan gelisah mengganggu pekerjaannya. Hari itu, Fitri lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Ia memeriksa laporan dari berbagai cabang, mengadakan rapat kecil dengan beberapa kepala divisi, dan meninjau proposal kerja sama baru. Semua berjalan normal di permukaan, tapi pikirannya sesekali melayang pada rumahnya yang semakin sepi. Sore menjelang, Sinta kembali mengirim pesan, mengajak bertemu di kafe dekat kantor. Fitri setuju, berharap bisa sedikit melepas penat. Aku melihat Arman tadi siang di lobi hotel. Sinta membuka pembicaraan pelan setelah beberapa menit. Fitri menatapnya, mencoba tetap tenang. Dia bilang sedang banyak meeting dengan klien. Mungkin itu. Mungkin, ya. Sinta mengangguk, tapi tatapannya penuh arti. Fitri tidak ingin berprasangka. Ia memilih mengubah topik, meski di hatinya rasa penasaran mulai tumbuh. Namun, ia sadar benar bahwa mengambil kesimpulan tanpa bukti hanya akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Malamnya, Fitri pulang ke apartemen sendirian. Hujan turun lagi, lebih deras dari kemarin. Suara air menabrak kaca jendela mengisi kesunyian ruangan. Ia menatap ponselnya yang tetap sepi dari pesan Arman. Di luar, lampu-lampu kota berkelip, seakan dunia sibuk dengan urusannya masing-masing. Sementara di dalam hatinya, ada ruang kosong yang semakin terasa. Pagi itu di kantor pusat, suasana lantai marketing lebih riuh dari biasanya. Beberapa karyawan berkumpul di dekat meja pantry, bercakap sambil menyesap kopi. Fitri, yang baru selesai rapat dengan kepala HRD, memutuskan untuk berjalan melewati area tersebut sebelum kembali ke ruangannya. Ia tidak berniat menguping, namun obrolan yang terdengar cukup jelas membuat langkahnya melambat tanpa sadar. Itu dia orangnya. Suara seorang staf muda terdengar pelan namun antusias. Siapa? Sahut yang lain. Fanny. Karyawan baru di tim promosi. Cantiknya nggak main-main, kayak model. Tapi ya, mulutnya juga tajam. Jawab si pertama sambil terkekeh. Fitri melirik ke arah yang dimaksud. Seorang wanita berpenampilan mencolok sedang berdiri di dekat mesin kopi, mengenakan gaun terusan merah marun yang ketat di pinggang, sepatu hak tinggi yang membuatnya lebih menjulang, dan rambut panjang bergelombang yang terawat rapi. Fanny tertawa lepas, memamerkan deretan gigi putihnya, sambil memegang cangkir kertas berlogo kafe terkenal. Bibirnya terhias lipstik merah menyala, matanya diberi eyeliner tegas. Sekilas, aura percaya dirinya sangat kuat, bahkan cenderung menuntut perhatian. Fitri mengamati dari jarak beberapa meter. Fanny sedang bercerita tentang akhir pekannya di sebuah resort mewah. Nada bicaranya terdengar seperti sedang memamerkan, lengkap dengan detail yang membuat beberapa rekan kerjanya hanya mengangguk sambil sesekali tersenyum tipis. Saat Fitri lewat, tatapan Fanny sempat menelusuri penampilan Fitri dari atas ke bawah. Ada sekilas senyum di wajahnya, senyum yang bukan sekadar ramah, melainkan seperti menilai. Fitri membalas dengan anggukan singkat lalu melangkah pergi, menyimpan kesan pertama itu di pikirannya. Hari-hari berikutnya, nama Fanny semakin sering terdengar di telinga Fitri. Ia mendapat laporan dari HRD bahwa kinerja Fanny sebenarnya cukup baik, cepat memahami proyek, punya ide segar, dan pandai berbicara di depan klien. Namun,
Di balik itu, ada keluhan dari beberapa staf bahwa Fanny cenderung meremehkan pekerjaan orang lain, suka mengomentari penampilan rekan kerja, dan sering absen di jam kerja dengan alasan menemui klien. Fitri tidak buru-buru menilai. Sebagai pemimpin, ia tahu tidak bijak mengambil keputusan dari gosip. Namun, satu hal yang ia amati, Fanny pandai sekali mengambil hati atasan langsungnya di divisi marketing. Setiap kali ada presentasi besar, entah bagaimana Fanny selalu mendapat posisi penting meski masa kerjanya belum lama. Suatu siang, Fitri sedang makan di kantin karyawan. Ia sengaja duduk di sudut yang agak tersembunyi bersama beberapa manajer untuk membicarakan rencana acara tahunan. Dari tempat duduknya, ia melihat Fanny masuk bersama dua rekan wanita lain. Fanny memesan makanan yang cukup sederhana, tapi pembawaannya tetap seperti sedang berada di restoran bintang 5. Ia duduk di meja tengah, sengaja memilih posisi yang membuatnya mudah terlihat. Percakapan di meja Fanny terdengar samar, tapi ada kalimat yang membuat salah satu manajer di meja Fitri spontan menoleh. Serius, aku nggak paham sama orang yang kerja di perusahaan besar tapi nggak bisa jaga penampilan. Masa baju masih model lama? Tas nggak branded? Kalau ketemu klien bisa-bisa mereka mikir kita nggak punya selera. Tawa ringan menyusul setelahnya. Fitri mengangkat alis, tidak bereaksi secara terbuka. Ia hanya menyuap makanannya perlahan. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan informasi tentang Fanny. Dia tahu, komentar seperti itu mungkin terdengar sepele, tapi bisa mengikis suasana kerja yang sehat jika dibiarkan. Sore harinya, saat keluar dari ruang rapat, Fitri tanpa sengaja berpapasan dengan Fanny di koridor. Fanny menyapa, "Siang, Mbak," dengan senyum yang terlihat sopan. Fitri membalas ramah, lalu bertanya singkat, "Bagaimana adaptasinya di sini?" "Sejauh ini sih menyenangkan, Mbak. Cuma ya, ada beberapa hal yang harus dibenahi biar citra perusahaan lebih baik di mata publik," jawab Fanny sambil sedikit menaikkan alis, nada suaranya seakan memberi isyarat bahwa ia tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Fitri menatapnya beberapa detik, lalu hanya mengangguk. "Semoga betah bekerja di sini." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Fanny yang sempat memandanginya dari belakang. Malam itu, di rumah, Fitri kembali teringat interaksi singkat tadi. Entah kenapa, ada kesan bahwa Fanny adalah tipe orang yang mengukur segalanya dari tampilan luar. Bukan masalah besar, pikir Fitri, selama itu tidak mengganggu pekerjaan. Namun, nalurinya berkata lain. Ada sesuatu pada Fanny yang perlu diperhatikan lebih dekat, meski Fitri belum bisa menunjuk dengan pasti apa itu. Pagi itu, hujan turun rintik sejak subuh, membuat suasana Jakarta terasa lebih lengang. Fitri tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Lorong-lorong masih sepi, hanya ada suara AC yang menderu pelan. Ia membuka pintu ruangannya, meletakkan tas di meja, lalu duduk sambil menatap tumpukan dokumen yang harus diselesaikan sebelum rapat besar akhir pekan ini. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar. "Permisi, Mbak Fitri." Suara sopan itu milik Dimas, salah satu staf senior di divisi marketing. "Ada apa, Mas Dimas?" Fitri menoleh. "Ini laporan perkembangan proyek kampanye bulan depan." "Oh, ya. Mbak, untuk acara malam penghargaan bisnis minggu depan, divisi kami diminta mengirimkan perwakilan. Kepala divisi mengusulkan Fanny yang mewakili, karena dia katanya punya relasi baik dengan beberapa sponsor," ucap Dimas hati-hati. Fitri menerima dokumen itu, lalu mengangguk. "Baik. Kalau memang sudah dipertimbangkan matang, silakan. Pastikan dia tahu etika menghadiri acara resmi." "Siap, Mbak," jawab Dimas sambil sedikit menunduk, lalu keluar. Fitri melanjutkan pekerjaannya, tapi pikirannya singgah sebentar pada nama yang baru saja disebut. Fanny, lagi. Dalam waktu singkat, dia sudah menjadi wajah yang sering tampil mewakili perusahaan. Secara objektif, ini bukan masalah, jika memang kinerjanya mendukung. Namun, Fitri tahu bahwa terlalu cepat menonjol kadang membawa konsekuensi yang tidak semua orang siap hadapi. Menjelang siang, Fitri menerima undangan makan siang dari salah satu mitra lama. Ia turun ke lobi untuk menunggu. Saat melangkah menuju pintu keluar, ia melihat sosok familiar di pojok ruangan, Fanny. Ia sedang duduk di sofa, mengenakan gaun biru navy, berbicara di telepon dengan suara rendah namun ekspresi wajahnya cerah. Di tangannya, ada map presentasi dengan logo perusahaan.
Fitri sempat melirik jam tangannya. Ini masih jam kerja. Ia menahan diri untuk tidak bertanya di tempat umum. Lagi pula, mungkin saja Fani memang sedang menunggu klien. Namun, satu hal yang menarik perhatian Fitri adalah gelang perak di pergelangan tangan Fani. Bentuknya persis seperti hadiah ulang tahun yang Fitri pernah berikan pada Arman 2 tahun lalu. Desain khusus, dengan ukiran di bagian dalam. Fitri memalingkan pandangan. Ia tidak ingin langsung membuat asumsi yang tidak berdasar. Mobil mitra bisnisnya sudah tiba, dan ia beranjak keluar, menyimpan detail kecil itu di pikirannya. Malam harinya, hujan kembali turun. Fitri duduk di ruang keluarga dengan segelas teh hangat, menunggu Arman yang lagi-lagi pulang terlambat. Televisi menyala tapi hanya sebagai pengisi kesunyian. Ia menatap jam, pukul 11:15 menit. Ponselnya bergetar, pesan masuk dari Arman. Maaf, pulang larut. Ada urusan mendadak dengan klien. Jangan tunggu. Fitri meletakkan ponsel di meja. Ia memutuskan untuk tidak membalas. Ada rasa lelah yang tidak hanya fisik, tetapi juga di hati. Ia mematikan televisi, lalu masuk ke kamar, mencoba tidur. Namun, pikirannya kembali ke gelang yang ia lihat siang tadi di pergelangan tangan Fani. Keesokan paginya, suasana kantor lebih ramai dari biasa. Fani terlihat di pantry, bercakap dengan beberapa staf sambil memamerkan foto-foto di ponselnya. Fitri yang lewat tidak sengaja mendengar potongan percakapan. Ini waktu makan malam kemarin sama klien. Restorannya cakep banget, kan? Suara Fani terdengar bangga. Aduh, siapa tuh yang motoin? Romantis banget angle-nya. Goda salah satu staf. Fani tertawa. Pokoknya orang spesial deh. Nggak semua orang bisa ngajak aku ke tempat begini. Fitri terus berjalan tanpa menoleh. Tapi di hatinya, sebuah benang tipis mulai terjalin, menghubungkan semua potongan kecil yang ia kumpulkan dalam beberapa hari terakhir. Ia tidak mau buru-buru menarik kesimpulan. Namun nalurinya sebagai pemimpin dan, sebagai istri, mulai merasakan sesuatu yang mengusik. Hari itu, cuaca cerah setelah beberapa hari hujan. Pagi di kantor dimulai dengan rapat gabungan divisi untuk mempersiapkan acara malam penghargaan bisnis yang tinggal 3 hari lagi. Fitri duduk di ujung meja panjang, memperhatikan para kepala divisi memaparkan progres masing-masing. Ketika giliran divisi marketing, kepala divisinya, Pak Randy, memberi isyarat pada Fani untuk maju. Fani melangkah percaya diri, membawa laptop tipis berwarna emas. Ia memulai presentasinya dengan suara jelas dan intonasi teratur, menyampaikan rundown acara, daftar tamu penting, hingga detail busana yang akan dipakai tim perwakilan perusahaan. Untuk dress code, saya mengusulkan warna biru gelap atau hitam elegan agar sesuai dengan tema gala tahun ini. Saya juga sudah mengatur janji dengan butik langganan untuk fitting besok sore, ujar Fani sambil melirik sekilas ke arah Fitri. Fitri hanya mengangguk tipis. Baik, pastikan semua anggota tim mengetahui jadwalnya, jawabnya singkat. Rapat berakhir sekitar pukul 10 pagi. Saat semua orang mulai membubarkan diri, Fani menghampiri meja Fitri. Mbak Fitri, ada waktu sebentar? Saya mau diskusi soal tamu VIP yang akan hadir di acara nanti, katanya dengan senyum ramah. Fitri mempersilakan, dan mereka pun duduk di ruang kerja Fitri. Fani mulai menjelaskan daftar tamu, tetapi di sela-sela itu ia menyelipkan komentar ringan. Oh ya, saya dengar Mbak Fitri juga akan hadir malam itu. Pasti semua mata tertuju ke Mbak. Soalnya jarang banget kelihatan di acara publik. Fitri tersenyum tipis. Saya hanya datang sebagai bentuk dukungan untuk tim. Wah, kalau saya sih, senang banget kalau bisa datang bareng pasangan. Acara gala gitu kan sayang kalau sendirian, ujar Fani sambil memainkan rambutnya. Nadanya seperti mencoba mengukur reaksi Fitri. Fitri tidak menanggapi umpan itu. Ia hanya menutup map di mejanya. Kalau begitu, tolong pastikan undangan untuk tamu-tamu ini dikirim hari ini. Siap, Mbak, jawab Fani sambil bangkit. Namun sebelum keluar ia sempat melirik jam tangan Fitri. Cantik banget jamnya. Limited edition ya? Kebetulan saya pernah lihat model yang mirip, dipakai seseorang yang saya kenal. Ucapnya dengan nada ringan tapi matanya mengamati lekat. Fitri hanya tersenyum kecil, tak memberi ruang untuk percakapan melebar. Terima kasih, Fani. Siang harinya, Fitri memutuskan makan di luar kantor. Saat keluar dari parkiran basement,
Ia melihat Fanny di lobi, berpakaian berbeda dari pagi tadi. Kini mengenakan blus putih satin dan rok pensil hitam, lengkap dengan blazer. Ia sedang berbicara dengan seseorang melalui ponsel sambil tersenyum lebar. Fitri memperlambat langkah, dan dari jarak itu ia bisa menangkap potongan kalimat. Iya, nanti malam jam 7, kan? Jangan lupa jemput aku di lobi hotel, ya? Nada suaranya lembut, berbeda dari gaya bicaranya di kantor. Fitri tidak menunggu akhir percakapan itu, ia berjalan keluar menuju mobil. Namun, di dalam hatinya, sebuah rasa yang tidak nyaman mulai tumbuh, seperti benang tipis yang ditarik perlahan namun mantap. Sore menjelang, Fitri masih di ruangannya ketika pesan dari Arman masuk ke ponsel. Maaf, malam ini nggak bisa makan di rumah. Ada dinner meeting. Pesan itu singkat, tanpa emoji, tanpa penjelasan lebih lanjut. Fitri menatap layar ponsel selama beberapa detik sebelum meletakkannya lagi. Tak lama kemudian, Fitri menerima email laporan kegiatan promosi dari Fanny. Ada beberapa foto yang disertakan, termasuk foto dirinya sedang makan malam dengan seorang pria di restoran mewah. Wajah pria itu tidak terlihat jelas, hanya tangannya yang mengenakan arloji model yang sangat Fitri kenali, jam yang ia belikan untuk Arman tahun lalu. Fitri menutup laptopnya perlahan. Ruangan terasa sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Belum ada bukti nyata, belum ada konfirmasi. Namun, potongan-potongan kecil itu mulai membentuk bayangan yang tak ingin ia lihat, tapi juga tak bisa ia abaikan. Malam itu, Fitri memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia duduk di dalam mobil yang terparkir di basement kantor, memandangi layar ponselnya yang kosong dari pesan masuk. Hujan tipis kembali turun, membasahi kaca depan mobil, menciptakan pola-pola yang mengaburkan pandangan. Dan di tengah semua itu, satu nama berputar di kepalanya, Fanny. Pagi itu, suasana kantor tampak sibuk. Semua orang berlarian menyelesaikan persiapan acara gala yang tinggal 2 hari lagi. Fitri tiba lebih awal dari biasanya, membawa secangkir kopi hitam yang aromanya memenuhi ruangan. Ia memulai hari dengan membuka daftar tamu, memastikan semuanya sesuai protokol. Sekitar pukul 9, pintu ruangannya diketuk. Pagi, Mbak. Suara Fanny terdengar ceria. Ini saya bawakan revisi rundown acara. Fitri menerima berkas itu tanpa banyak bicara. Ia menandai beberapa poin, lalu menyerahkannya kembali. Baik. Pastikan semua detail ini tersampaikan ke tim protokol. Siap, Mbak. Oh ya, besok sore saya harus fitting baju untuk acara. Jadi mungkin pulang agak cepat, ujar Fanny sambil menatap Fitri, seolah mengukur reaksinya. Fitri mengangguk. Tidak masalah. Asal semua pekerjaan selesai. Terima kasih, Mbak, balas Fanny sambil tersenyum, lalu keluar. Saat pintu menutup, Fitri memandangi punggung Fanny yang semakin menjauh di lorong. Dalam benaknya, ia mulai menyusun daftar kecil, tanggal, jam, dan alasan yang pernah Fanny berikan untuk keluar kantor lebih awal atau pulang larut. Tidak semua terlihat mencurigakan, tapi ada pola yang mulai muncul. Menjelang siang, Fitri menghubungi sekretaris pribadinya, Sinta. Sin, tolong buatkan saya daftar lengkap kegiatan seluruh staf marketing selama 2 minggu terakhir. Termasuk jam keluar masuk kantor dan alasan izin. Jangan bilang ke siapapun, ucap Fitri pelan. Sinta mengangguk, meski raut wajahnya menyiratkan kebingungan. Baik, Bu. Fitri tahu, langkah ini berisiko. Tapi ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan firasat. Ia butuh catatan nyata, meskipun itu belum tentu bukti yang bisa memutuskan sesuatu. Sore itu, selepas jam kerja, Fitri memutuskan tidak langsung pulang. Ia menuju sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang jarang ia datangi. Dari jendela besar kafe itu, ia bisa melihat ke arah hotel bintang 5 di seberang jalan. Hotel itu sering digunakan untuk acara bisnis atau pertemuan pribadi. Fitri tidak punya rencana pasti, hanya dorongan hati yang membuatnya duduk di sana sambil menyeruput teh. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 6:10 ketika ia melihat sosok yang ia kenal. Fanny. Ia turun dari taksi, mengenakan gaun hitam selutut dan mantel tipis. Rambutnya diikat rapi, dan di tangannya ada clutch bag kecil berwarna perak. Ia melangkah masuk ke lobi hotel tanpa ragu, seolah sudah terbiasa.
Fitri menatapnya dari kejauhan, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia memegang ponselnya, berniat memotret, tapi membatalkannya. Ini belum waktunya. Ia memilih hanya mengingat detail. Ekspresi wajah Fanny, cara ia berjalan, bahkan jam yang dikenakannya. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pria keluar dari lift hotel dan berjalan menuju restoran di lantai dasar. Fitri hanya bisa melihat dari jarak jauh. Namun ada sesuatu pada postur dan gerak tubuhnya yang sangat familiar. Ia tidak beranjak dari tempat duduknya hingga hampir 1 jam berlalu. Fanny tidak keluar lagi, dan Fitri akhirnya memutuskan pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Di rumah, Fitri mendapati Arman sudah di ruang kerja, mengetik di laptop. "Kamu sudah makan?" tanya Fitri sambil berdiri di ambang pintu. "Belum. Tadi makan sedikit di luar. Lagi nyelesaikan proposal," jawab Arman tanpa menoleh. Fitri hanya mengangguk, lalu pergi ke dapur. Ia menyiapkan makan malam sendirian. Saat meletakkan piring di meja, ia melihat gelang perak di meja kerja Arman. Gelang yang kemarin ia lihat di pergelangan tangan Fanny. Arman tidak menyadari Fitri memperhatikannya. Ia hanya berkata santai, "Oh, itu? Tadi lepas waktu cuci tangan. Udah, ayo makan." Fitri tersenyum tipis, seolah tidak ada yang aneh. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai mengeras. Potongan-potongan puzzle semakin banyak, dan gambar yang terbentuk mulai terlihat, meski ia belum siap sepenuhnya mengakuinya. Malam itu, sebelum tidur, Fitri mengambil buku catatannya. Ia menuliskan satu kalimat di halaman kosong. "Semua benang akan terhubung. Tinggal tunggu waktu." Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, dan gerimis tipis membuat kaca jendela kantor dipenuhi butiran air kecil. Fitri duduk di ruangannya, menatap keluar sambil memutar-mutar pulpen di tangannya. Di atas meja, ada 2 map tebal. Laporan dari Sinta yang berisi daftar izin keluar masuk staf marketing, lengkap dengan jam, alasan, dan tanda tangan atasan. Fitri membukanya pelan, lembar demi lembar. Matanya tertuju pada nama Fanny yang muncul berkali-kali dalam 2 minggu terakhir. Ada izin keluar untuk meeting klien di luar kota, survei lokasi di daerah yang tidak pernah masuk dalam daftar kerja, hingga fitting kostum yang durasinya mencurigakan. Ia tidak langsung menyimpulkan apa-apa. Fitri tahu, terlalu cepat menilai hanya akan membuatnya kehilangan kendali. Tapi di kepalanya, pola itu semakin jelas. Jam-jam keluar Fanny beberapa kali bertepatan dengan jadwal Arman mengabari bahwa ia akan pulang larut karena meeting. Sekitar pukul 10, Sinta masuk membawa secangkir kopi. "Bu, ini data tambahan dari bagian security. Catatan CCTV parkiran kantor selama seminggu terakhir. Sesuai permintaan ibu," ujarnya pelan. Fitri menerimanya tanpa ekspresi. "Terima kasih, Sinta. Simpan rahasia ini baik-baik." Sinta mengangguk dan keluar, menutup pintu perlahan. Fitri memutar file rekaman itu di laptop. Pada hari Rabu sore, ia melihat jelas Fanny turun ke basement dengan tas kecil, mengenakan gaun berbeda dari yang ia pakai pagi itu. Tidak ada mobil kantor yang menjemput. 5 menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di dekat pintu keluar, dan Fanny masuk tanpa ragu. Plat nomornya? Fitri mengenalnya. Mobil Arman. Ia berhenti memutar video. Menutup laptop. Menarik napas panjang. Ada sensasi panas di dadanya. Bukan hanya marah, tapi juga dingin yang menusuk. Siang harinya, Fitri sengaja keluar makan siang di restoran yang berdekatan dengan butik mewah di pusat kota. Ia sudah tahu, besok Fanny akan fitting untuk acara gala. Ia ingin melihat sendiri bagaimana semua ini berjalan. Restoran itu memiliki meja di lantai 2 yang jendelanya menghadap langsung ke butik. Fitri duduk di sana, memesan salad dan teh hangat. 15 menit kemudian, ia melihat Fanny turun dari taksi, mengenakan kemeja putih dan celana panjang krem. Ia tampak ceria, bahkan sempat mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang sambil tersenyum. Tak lama, Arman muncul dari arah seberang jalan. Mereka tidak bersalaman, tapi cara keduanya berjalan berdampingan menuju butik terlalu akrab. Fitri mengamati tanpa berkedip, memperhatikan gerak tubuh mereka. Jarak di antara mereka lebih dekat dari rekan kerja biasa. Fitri meraih ponselnya,
menyalakan kamera, lalu memotret dari balik kaca. Tidak banyak yang bisa dilihat orang awam dari foto itu, tapi Fitri tahu apa yang ia lihat. Malamnya, saat makan di rumah, Fitri bertanya santai, "Kamu besok ada acara di luar kantor?" Arman menelan makanannya sebelum menjawab, "Nggak, kayaknya di kantor saja." "Kenapa?" Fitri tersenyum tipis. "Oh, cuma tanya. Takutnya aku nggak bisa hubungi kalau ada yang mendesak." "Kalau urgent, telepon aja," jawab Arman, lalu mengganti topik. Fitri hanya mengangguk, padahal di dalam pikirannya, ia sudah memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, mengonfirmasi kecurigaan ini di tempat yang sama, waktu yang tepat, dan di depan orang yang tidak akan bisa mengelak. Sebelum tidur, Fitri duduk di ruang kerja, membuka laptop, dan menyusun daftar kecil berjudul Rencana Hari Gala. Isinya hanya 3 poin. Hadir lebih awal. Pastikan Fani dan Arman berada di lokasi. Bukti harus jelas. Ia menutup laptop, mematikan lampu, lalu berbaring. Malam itu ia tidak langsung terlelap. Di kepalanya, suara detak jam terdengar lebih keras dari biasanya, seperti menghitung mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Hari gala akhirnya tiba. Sejak pagi, kantor sudah seperti sarang lebah. Tim protokol sibuk memasang backdrop, memeriksa pencahayaan, dan memastikan kursi tamu VIP sesuai daftar. Suara teknisi yang mengetes mikrofon terdengar bersahut-sahutan di ballroom hotel bintang 5 itu. Fitri tiba lebih awal dari semua orang, mengenakan gaun biru tua yang sederhana tapi berwibawa. Rambutnya disanggul rapi, dan tatapannya tajam setiap kali memeriksa detail. Ia menyapa beberapa staf, lalu langsung menuju ruang kontrol acara. "Pastikan semua dokumentasi malam ini tersimpan rapi," ujarnya pada bagian media, termasuk foto candid para tamu. Arahan itu terdengar biasa saja bagi orang lain, tapi bagi Fitri, itu bagian dari strategi. Semua foto malam ini akan menjadi arsip resmi, dan ia tahu, kadang sebuah foto menangkap lebih banyak daripada yang dimaksudkan. Sekitar pukul 7 malam, tamu-tamu mulai berdatangan. Gaun dan jas mewah berkilauan di bawah lampu kristal. Suara musik lembut dari string quartet mengisi ruangan, membuat suasana terasa elegan. Fani tiba setengah jam kemudian, mengenakan gaun merah dengan belahan samping yang berani. Lipstiknya senada, rambutnya dibiarkan tergerai dengan gelombang lembut. Ia datang bersama beberapa staf marketing lain, tapi Fitri memperhatikan. Pandangan Fani sesekali menyapu ruangan, seolah mencari seseorang. Fitri tidak menghampiri. Ia memilih berdiri di dekat meja VIP, menyambut tamu penting sambil sesekali melirik ke arah pintu masuk. Tak lama, Arman muncul. Jas hitamnya terpotong sempurna, dasinya biru gelap. Warna yang anehnya senada dengan gaun Fitri, meski ia yakin itu bukan kebetulan. Arman berjalan dengan senyum ramah, menyapa beberapa kenalannya. Namun, Fitri melihat jelas bagaimana matanya sempat berhenti pada sosok Fani yang sedang tertawa bersama temannya di dekat bar. Itu bukan tatapan biasa. Bukan tatapan yang seharusnya dimiliki pria yang sudah beristri. Acara dimulai, dan Fitri memainkan perannya dengan tenang. Ia memberi sambutan singkat di panggung, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi. Setelah itu, ia duduk di meja VIP, dari mana ia bisa melihat hampir seluruh ruangan. Beberapa kali, ia melihat Arman dan Fani berada di area yang sama, kadang di dekat buffet, kadang di lorong menuju balkon. Mereka tidak berinteraksi langsung di depan umum, tapi ada gerakan kecil, seperti tangan Arman yang hampir menyentuh punggung Fani saat melewati kerumunan, atau senyum singkat yang mereka tukar sebelum berpaling. Fitri menyadari, jika ia ingin bukti yang tak terbantahkan, ia harus menunggu momen di mana mereka merasa aman untuk sedikit lengah. Kesempatan itu datang ketika band mulai memainkan lagu romantis yang mengundang pasangan untuk berdansa di tengah ballroom. Banyak tamu yang maju, dan suasana menjadi lebih santai. Fitri berdiri di sisi ruangan, pura-pura berbincang dengan tamu dari perusahaan rekanan. Di sudut pandang matanya, ia melihat Arman bergerak ke arah balkon. 1 menit kemudian, Fani menyusul. Mereka tidak berjalan berdampingan, tapi jarak mereka hanya 3 langkah. Fitri menghitung dalam hati, 1, 2, 3, lalu berbalik, memberi isyarat ke salah satu staf fotografer untuk mendekat ke balkon. "Ada tamu VIP di sana. Ambil dokumentasi," katanya datar.
Fitri tidak langsung mengikuti. Ia membiarkan 2 atau 3 menit berlalu. Lalu, dengan langkah ringan, ia menuju balkon. Dari jarak beberapa meter, ia bisa melihat Arman berdiri sangat dekat dengan Fanny. Tubuh mereka hampir bersentuhan. Fanny tersenyum, Arman membungkuk sedikit, berbicara di dekat telinganya. Sebuah kilatan lampu kamera terlihat dari arah samping. Fotografer sudah melakukan tugasnya. Fitri tetap tidak masuk ke lingkaran mereka. Ia hanya berdiri di ambang pintu balkon, cukup dekat untuk melihat, cukup jauh untuk membuat mereka tidak sadar kehadirannya. Setelah itu, ia berbalik kembali ke ballroom, membiarkan malam terus berjalan seolah ia tidak tahu apa-apa. Namun, di dalam dirinya, sesuatu sudah terkunci rapat. Semua ini bukan lagi sekadar firasat. Malam yang berkilau ini telah memberinya kepastian, dan ia tahu, langkah selanjutnya akan jauh lebih besar daripada sekadar mengamati. Keesokan paginya, langit Jakarta masih kelabu. Hujan semalam meninggalkan udara lembab dan aroma tanah basah yang samar. Fitri duduk di meja makan, secangkir teh melati mengepul di tangannya. Arman duduk di seberang, memandangi layar ponselnya sambil sesekali mengetik pesan. "Kamu ada meeting di luar hari ini?" tanya Fitri sambil mengaduk teh. Arman tidak mengangkat kepala. Ada. Tapi nggak lama. Habis makan siang aku balik ke kantor." Fitri mengangguk kecil. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Oke, hati-hati di jalan." Tidak ada nada curiga dalam suaranya. Ia menjaga ekspresi tetap netral. Meski di dalam kepalanya, percakapan ini masuk ke dalam daftar kecil catatan mentalnya. Di kantor, Fitri memanggil Sinta ke ruangannya. "Aku mau semua dokumentasi gala tadi malam. Termasuk foto-foto candid, video, bahkan footage CCTV hotel di area publik," katanya tegas. Sinta terlihat ragu. "Bu, CCTV hotel biasanya harus izin manajemen." Fitri memotong, "Sudah aku hubungi mereka pagi ini. Semua file akan dikirim ke IT kita siang nanti." Ia juga meminta Sinta menyusun daftar tamu yang hadir dan siapa saja yang terlihat berinteraksi dengan Fanny di luar tugas resmi. Semua harus rapi, terstruktur. Fitri tahu, jika ia ingin menjatuhkan lawan, ia harus melakukannya dengan data yang rapi, bukan hanya emosi. Siang itu, file yang ditunggu tiba. Fitri duduk sendirian di ruang kerja, memutar video dari CCTV balkon hotel. Tidak ada suara, hanya gambar. Tapi gerak tubuh Fanny dan Arman cukup jelas untuk menyampaikan banyak hal. Bahu yang hampir bersentuhan, tawa kecil yang membuat wajah mereka lebih dekat dari seharusnya. Ia memutar ulang beberapa kali, memastikan sudut kamera cukup jelas. Kemudian ia mengambil foto still frame dari momen itu dan menyimpannya dalam folder khusus yang diberi nama Dede. Menjelang sore, Fitri turun ke lantai marketing, menyapa beberapa staf dengan ramah. Semua orang terlihat santai, kecuali Fanny yang terlihat sedikit gugup ketika mata mereka bertemu. "Fanny, besok jangan lupa ikut rapat evaluasi gala, ya?" kata Fitri sambil tersenyum lembut. "Kita mau bahas performa tim." Fanny mengangguk cepat. "Iya, Bu." Fitri memperhatikan, jemari Fanny meremas ujung map yang ia pegang. Kecil, tapi cukup untuk menunjukkan ketidaknyamanan. Sore itu, sebelum pulang, Fitri mengirimkan pesan singkat ke tim HRD dan kepala departemen lain. "Besok rapat evaluasi gala jam 10 di ruang meeting utama. Semua staf terkait wajib hadir. Dokumentasi lengkap akan dipresentasikan. Pastikan semua orang siap." Tidak ada yang istimewa di mata mereka. Tapi bagi Fitri, ini adalah panggung yang ia siapkan dengan cermat. Panggung di mana setiap gerakan dan kata akan memiliki saksi. Malamnya, di rumah, Arman terlihat sibuk menyiapkan jas dan dasi di lemari. "Besok ada acara apa?" tanya Fitri sambil melipat baju di ranjang. "Enggak, cuma mau tampil rapi aja. Kan habis gala biasanya banyak follow-up kerjaan," jawab Arman enteng. Fitri tersenyum. "Oh, begitu." Ia memandang suaminya lama-lama, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dalam pikirannya, ia hanya menghitung waktu. Kurang dari 24 jam lagi, semua akan berubah. Menjelang tidur, Fitri membuka laptop di meja kerjanya, memeriksa ulang semua file. Foto-foto, video, daftar nama, kronologi.
Semuanya tersusun seperti potongan puzzle yang siap dipasang di hadapan semua orang. Lalu ia menutup laptop, mematikan lampu, dan merebahkan diri di tempat tidur. Matanya terpejam, tapi pikirannya tetap terjaga. Malam itu, ia bukan sekadar istri yang tersakiti, ia adalah hakim yang akan menjatuhkan vonis. Ruang rapat utama lantai 8 terasa lebih dingin dari biasanya. Pendingin ruangan bekerja maksimal, tapi hawa yang menusuk bukan hanya dari suhu, melainkan dari suasana yang tegang. Di tengah meja oval besar, proyektor sudah menyala, menampilkan slide pembuka bertuliskan evaluasi acara gala tahunan. Jam menunjukkan pukul 10 tepat. Staf dari berbagai departemen sudah duduk, sebagian memegang catatan, sebagian menunggu dengan tangan terlipat. Fitri masuk terakhir, langkahnya mantap, gaun kerja berwarna hitam membuat auranya semakin berwibawa. Semua berdiri sejenak memberi salam. Fitri hanya mengangguk singkat sebelum duduk di kursi ujung meja, posisi yang memungkinkannya memandang semua orang sekaligus. Di antara peserta, Fanny duduk 2 kursi dari pintu, mencoba terlihat tenang. Arman, yang diundang sebagai perwakilan rekanan bisnis, duduk di sisi berlawanan, persis di hadapan Fanny. Mereka tidak saling menatap. Rapat dimulai dengan laporan-laporan kecil, pencapaian target undangan, feedback tamu, dan catatan teknis. Semua berjalan normal, hingga Fitri berkata, "Sekarang kita masuk ke bagian dokumentasi acara. Saya ingin semua orang memperhatikan baik-baik." Lampu ruangan diredupkan. Layar menampilkan foto-foto tamu VIP, panggung, suasana ballroom. Beberapa orang tersenyum melihat hasil foto yang indah. Lalu, secara perlahan, slide mulai menampilkan foto candid. Awalnya terlihat wajar. Karyawan berbincang dengan tamu, suasana santai di meja makan. Namun, beberapa slide berikutnya mulai menampilkan potongan yang membuat beberapa alis terangkat. Ada Fanny dan Arman berdiri berdekatan di dekat buffet, tersenyum satu sama lain. Lalu mereka terlihat di lorong menuju balkon, berjalan dengan jarak yang terlalu intim untuk hubungan kerja. Bisik-bisik mulai terdengar. Fanny menggenggam pulpen erat-erat, matanya tak lepas dari meja. "Berikutnya," kata Fitri datar. Layar menampilkan foto still frame dari CCTV balkon. Arman dan Fanny berdiri sangat dekat. Arman menunduk berbicara di telinga Fanny, tangannya hampir menyentuh pinggangnya. Ruangan langsung hening. Semua tatapan beralih kedua orang itu. Fanny menunduk makin dalam, sementara Arman terlihat menegang, rahangnya mengeras. Fitri bersandar di kursinya, menatap mereka satu persatu. "Ini adalah dokumentasi resmi acara kita. Saya tidak pernah melarang karyawan menjalin hubungan pribadi, selama tidak melanggar etika kerja dan komitmen pribadi yang telah diikrarkan di luar kantor." Kalimat itu menggantung di udara. Semua orang tahu persis maksudnya. Arman mencoba berbicara. "Fitri, ini." Namun Fitri mengangkat tangan, menghentikannya. "Oh, sebelum itu, saya rasa ada yang belum semua orang tahu. Banyak dari kalian mungkin hanya mengenal saya sebagai Bu Fitri di acara-acara formal. Tapi hari ini, biar saya perkenalkan diri dengan jelas." Ia menatap seluruh ruangan. "Saya adalah Fitri Anindya Putri, CEO dari perusahaan ini." Beberapa karyawan terperangah. Fanny memandangnya dengan wajah pucat, seperti baru sadar ia telah meremehkan orang yang salah. Fitri melanjutkan, suaranya stabil, tanpa teriakan, justru membuat setiap kata terdengar lebih tajam. "Fanny, kamu sudah melanggar kode etik perusahaan. Bukan hanya berhubungan tidak pantas dengan rekanan bisnis yang kebetulan adalah suami saya, tapi juga berani menunjukkan sikap tidak hormat kepada atasanmu di hadapan orang lain. Mulai hari ini, statusmu sebagai karyawan berakhir. HRD akan memproses administrasinya." Fanny membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Tangannya gemetar di atas meja. Lalu Fitri menoleh ke Arman. "Dan untuk kamu, Arman, selamat. Kamu berhasil membuktikan semua firasat yang selama ini aku coba abaikan. Urusan rumah tangga kita, nanti kita bicarakan di tempat yang pantas." Hening. Semua orang di ruangan tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang akan jadi pembicaraan berbulan-bulan. Fitri berdiri, mengumpulkan semua catatan, lalu melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berbalik sebentar. "Terima kasih semuanya.
Rapat selesai. Pintu menutup, meninggalkan Fanny yang menunduk tanpa suara dan Arman yang menatap kosong ke meja. Sementara rekan-rekan mereka saling bertukar tatapan penuh arti. Di luar ruangan, Fitri berjalan dengan langkah ringan. Badai sudah ia lepaskan, dan ia tahu, ini baru permulaan dari bab baru dalam hidupnya.